Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa kaum muslimin dan pemirsa ANB Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di hari ini, di hari Selasa di tanggal 11 Januari tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kami kembali menemani Anda dalam program kajian khusus terkait dengan muamalah. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya sebagaimana di bulan yang lalu bersama Ustadz kita membahas tentang hak waris atau terkait dengan bab warisan. Di pertemuan bulan lalu kita telah membahas secara mukadimah dan Ustadz telah menyampaikan, dan insyaallah taala di bulan Januari di awal tahun kita akan melanjutkan pembahasan yang sama dan kita akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh pemirsa dan kaum muslimin untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Dan tentu saja di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita Ustadz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala yang nanti lebih kurang selama 90 menit ke depan akan menemani kita semua terkait dengan membahas tentang masalah hak waris yang di mukadimah yang bulan lalu telah kita sampaikan banyak fenomena problematika yang dialami oleh kaum muslimin tentang permasalahan ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf, di bulan yang lalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke tim redaksi, tapi tidak satu persatu kita bacakan secara keseluruhan karena memang waktu yang terbatas. Dan kami mengundang kembali bagi seluruh pemirsa dan kaum muslimin untuk bisa kembali dalam program ini. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menghubungi nomor di bawah ini di nomor 021891600135. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor telepon yang lain bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan Ustadz Duna. Kami persilakan juga untuk menghubungi nomor layanan yang lain di nomor 0811-900-7912. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Silakan dicatat, nanti Anda bisa bertanya bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Duna dari kediaman beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana Ustadz kabar antum Ustadz di Jogja? Sehat Ustadz? Alhamdulillah kami di Jogja baik-baik saja. Abdurrahman gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz khairan, insyaallah seluruh tim di ANB alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Baik Ustadz, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai mukadimah terlebih dahulu sebelum kita memberikan kesempatan bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan di pagi hari ini. Kami persilakan, falyatafaddal masykuran. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada dan juga pemirsa ANB Channel, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita melakukan kajian rutin bulanan ya, bekerja sama antara ANB Channel dengan Ahsan TV. Dan insya Allah untuk kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita angkat adalah
tanya jawab seputar masalah warisan. Dan tema ini dipilih oleh tim redaksi dari Ahsan TV, mengingat masih banyak pertanyaan yang masuk dari para pemirsa yang belum sempat kita bacakan, belum sempat kita bahas, sehingga kesempatan yang kedua kita gunakan lebih banyak untuk tanya jawab. Karena itu nanti barangkali muqaddimah yang saya sampaikan tidak panjang, kemudian kami kembalikan kepada moderator, ya, Al-Akh Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 urutan, ya, yang perlu diperhatikan ketika orang membagi waris. Ada 5 urutan yang perlu diperhatikan ketika orang membagi waris. Yang pertama adalah, jadi ketika seorang itu mati, harta ini digunakan secara hierarki untuk apa saja. Harta ini, harta yang ditinggalkan oleh si mayit, itu secara hierarki digunakan untuk apa saja. Pertama, adalah untuk biaya perawatan jenazah. Untuk biaya perawatan jenazah. Dan yang lebih sesuai sunnah, biaya perawatan jenazah itu diambilkan dari harta pribadi mayit dan bukan dari iuran warga. Bukan dari iuran warga. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal dunia, beliau hanya memiliki 1 helai kain yang jika digunakan untuk menutupi kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jika digunakan untuk menutupi kaki, bagian kepala kelihatan. Dan satu-satunya kain ini yang dipakai oleh Mus'ab untuk dijadikan sebagai kafan beliau. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, ghattu biha ra'sahu wa ja'alu ala rijlaihil idkhir. Tutupkan kepalanya dengan kain itu dan tutupi kakinya dengan rumput idkhir. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama membuat kesimpulan bahwa biaya untuk perawatan jenazah dianjurkan agar tidak diambilkan dari sumbangan orang lain, namun murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Murni diambilkan dari harta pribadi mayit. Sehingga kalau kita ditanya untuk biaya pengadaan makam, ya, makam di sebagian daerah itu kan beli. Misalnya mungkin di Bekasi beli, ya. Di Jogja masih banyak yang beli. Untuk luas tertentu itu beli. Itu yang lebih baik sumbangan ataukah dari harta pribadi? Jawabannya dari harta pribadi. Karena dalam masalah biaya perawatan jenazah yang lebih sesuai sunnah adalah diambilkan dari harta pribadi mayit. Tayyib. Dari mana kita bisa mengatakan demikian? Pada waktu Utsman bin Affan, pada waktu saat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, pada waktu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu meninggal dunia dan beliau hanya memiliki 1 helai kain, Nabi SAW perintahkan agar itu yang digunakan untuk kafan. Padahal itu kurang. Dipakai untuk menutupi kepala, kakinya kelihatan, dan oleh Nabi SAW bagian kaki ditutupi dengan rumput. Bahasa kita ditutupi dengan koran. Coba kalau ada mayit yang jasadnya ditutupi koran, mungkin akan banyak orang yang simpati betapa terbatasnya harta orang ini. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan atau Sa'ad bin Ubadah atau sahabat Ansor yang lainnya yang mereka memiliki kain lebih dari 1 untuk dijadikan sebagai kafannya Mus'ab bin Umair. Padahal Mus'ab termasuk orang yang punya jasa besar dalam menyebarkan Islam di Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Karena ketika ada beberapa penduduk Madinah yang sudah mau menerima Islam, mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong utus kepada kami orang yang bisa ngajari kami. Maka Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair. Nabi SAW menyuruh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjadi duta beliau dan menjadi pengajar Al-Quran di rumah-rumah penduduk Madinah.
Masya Allah. Dengan cara itu, dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab, Islam tersebar di Madinah cukup cukup bagus, sehingga banyak sekali orang yang masuk Islam atas jasa Mus'ab bin Umair. Tayyib. Namun demikian ketika Mus'ab meninggal dunia, sahabat-sahabat kaya di kalangan Ansar tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan kain agar bisa digunakan sebagai kafannya Mus'ab. Baik, ini tahapan yang pertama. Urutan yang kedua, untuk penggunaan harta mayit adalah kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan. Digunakan untuk menutupi kewajiban yang memiliki kaitan dengan objek warisan. Contoh, si A meninggal dunia. Dia itu punya mobil. Tapi mobilnya ada di tempatnya si B. Dan si B belum mau menyerahkan mobil itu sampai utangnya si A dilunasi. Maka saat si A meninggal, mobil ini harus dibebaskan. Dengan cara apa? Dibayar utangnya kepada si B. Dibayarkan utangnya kepada si B. Kemudian mobil itu bisa bebas. Kenapa harus dibebaskan? Karena mobil ini merupakan bagian dari objek warisan. Mobil ini merupakan bagian dari objek warisan. Baik. Yang ketiga, kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan objek warisan digunakan untuk membayar kewajiban yang tidak punya kaitan dengan objek warisan. Seperti utang tanpa agunan. Atau yang kedua adalah utang karena kewajiban agama. Utang tanpa agunan atau utang karena kewajiban agama. Mana yang harus didahulukan? Wallahu ta'ala alam. Yang didahulukan adalah utang sesama manusia. Sehingga kalau ada orang yang punya utang, mayit punya utang. Utang dari si B nilainya 10 juta. Utang dari si C 5 juta. Dan dia juga punya utang zakat. Senilai, anggaplah 3 juta. Uang yang dimiliki oleh mayit ini, totalnya hanya 15 juta. Lalu mana yang didahulukan? Utang dari si B 10 juta, bayar 10 juta. Utang dari C 5 juta, bayar 5 juta. Habis dong. Duitnya si mayit, habis. Lah terus zakatnya, dia nggak wajib bayar zakat di posisi itu, karena dia sudah nggak punya uang. Sehingga yang didahulukan dalam hal ini adalah utangnya mayit kepada sesama manusia sebelum utang agama. Karena terdapat kaidah yang mengatakan hakul khaliq yubna 'ala samaha wa hakul makhluqi yubna 'ala al-masyaha. Hak khaliq Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas prinsip toleran, sedangkan hak makhluk dibangun di atas prinsip pelit. Sehingga nggak ada jaminan makhluk ini akan memaafkan, sebab yang namanya makhluk itu pelit. Hukum asalnya adalah mereka itu pelit, dalam arti selesaikan dulu urusan dengan makhluk, baru kemudian urusan dengan masalah agama. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, setelah utang diselesaikan, harta itu digunakan untuk menunaikan wasiat. Apabila mayit pernah berwasiat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-daina qabla al-wasiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa penyelesaian utang dilakukan sebelum wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa penyelesaian utang dilakukan sebelum wasiat. Meskipun hadis ini dhaif, namun para ulama sepakat bahwa utang didahulukan sebelum wasiat karena utang itu wajib, sementara wasiat adalah amal sosial yang sifatnya anjuran. Wallahu a'lam. Baru setelah itu yang kelima adalah jika masih ada harta sisa, yang kelima adalah dilakukan pembagian waris. Jika masih ada sisa, dilakukan pembagian waris. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Kami urutkan hierarki urutan penggunaan harta mayit
Yang pertama adalah digunakan untuk perawatan jenazahnya. Tidak diambilkan dari sumbangan masyarakat, tapi diambil dari harta pribadi. Yang kedua, digunakan untuk nebus utang yang beragunan, yang ada jaminannya. Kenapa? Karena agunan ini berkaitan dengan objek warisan. Mobil masih di situ, motor masih di situ, bebaskan dulu. Sehingga mobil dan motor ini nanti jadi objek warisan. Tahapan yang ketiga adalah digunakan untuk menebus utang yang tidak memiliki agunan. Utang yang tidak punya agunan itu ada dua. Utang kepada manusia dan utang kepada agama. Utang kepada manusia yang tidak punya agunan didahulukan dibandingkan utang karena latar belakang agama. Seperti bayar kafaroh, bayar fidyah, termasuk pernah nadar kurban atau nadar yang lainnya yang itu membutuhkan dana. Sampai mati dia belum terlaksana, maka jadi utang baginya. Namun utang ini ya ditaruh di nomor 2 setelah penyelesaian utang kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat, baru penyelesaian wasiat. Apabila mayit pernah berwasiat. Yang kelima, jika masih ada sisa, dilakukan pembagian waris. Ini 5 tahapan, ya, 5 tahapan dalam hierarki penyelesaian harta mayit ketika dia meninggal dunia. Walhamdulillah. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara sederhana agar kita bisa menyelesaikan warisan itu dengan tepat? Baik. Dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan kami sederhanakan dalam sebuah buku dengan judul Pengantar Ilmu Waris seperti ini. Sebenarnya ini hanyalah salah satu media bagi seseorang untuk bisa mendapatkan panduan tentang bagaimana cara menyelesaikan warisan. Namun secara teknis, ada urutan yang perlu kita perhatikan. Ya. Selain dari urutan 5 tadi, dalam masalah pembagian waris, ada 2 hal yang perlu kita lakukan. 2 hal yang perlu dilakukan dalam pembagian waris. Yang pertama adalah menentukan ahli waris. Menentukan siapa ahli waris. Untuk bisa menentukan siapa saja ahli waris, maka yang perlu dicatat adalah daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga ini harus jelas. Yang kedua, urutan kematian. Jika yang meninggal lebih dari 1. Jika yang meninggal di antara ahli waris lebih dari 1. Di antara anggota keluarga itu ada yang meninggal lebih dari 1. Maka nanti perlu diceritakan urutan-urutan kematiannya. Sudah? Kemudian yang ketiga, Yang ketiga adalah dipilih ahli waris yang tidak mahjub, yang tidak tertutup. Siapa saja ini yang tidak tertutup? Oh, di sini ada anak. Ada anak laki-laki, ada bapak, ada ibu, ada saudara laki-laki mayit, ada saudara perempuan mayit. Maka yang mahjub dicoret. Saudara laki-laki tertutupi karena ada bapak atau ada anak, coret. Saudara perempuan juga sama, coret. Sehingga warisan tidak lari ke saudara. Kenapa? Karena mayit punya anak laki-laki. Maka kita tentukan, terus yang tidak mahjub siapa? Oh, berarti di situ ada bapak, ibu, istri, anak laki-laki. Baik, catat bagian ini. Sudah?
Setelah ditentukan siapa ahli waris yang tidak mahjub, yang tidak tertutup, maka tahapan yang keempat adalah tentukan jatah masing-masing. Tentukan jatah masing-masing. Nah ini kalaupun Anda nggak hafal, silahkan merujuk ke buku. Kalau Anda misalnya nggak hafal, silahkan merujuk ke buku. Di buku saya sebutkan tabel. Siapa saja ahli waris dan jatah mereka masing-masing. Sehingga bisa dijadikan sebagai acuan. Dan di beberapa buku ulama juga ada daftar ahli waris dan jatah masing-masing. Baik, di sini ada di halaman ada di halaman 181. Tabel ahli waris untuk 15 ahli waris laki-laki dan tabel ahli waris untuk 10 ahli waris perempuan. Ya. Ada di halaman 181. Sehingga bagian ini barangkali bagi sebagian pemirsa masih kesulitan untuk menghafal. Ya sudah, Anda tidak perlu menghafal, tapi cukup nanti ketika Anda sudah melakukan tahapan seperti yang tadi kita sebutkan, kemudian Anda mau tentukan jatah masing-masing, silahkan buka tabel. Sudah? Nah, sampai di sini kita belum menyelesaikan. Baru ketemu hasil, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Dan itu sifatnya nisbah, persentase. Si A sekian persen, si B sekian persen, dan seterusnya. Baik. Kalaupun Anda kesulitan untuk melakukan tahap pertama ini, maka bisa dikonsultasikan ke seorang ustadz. Pak Ustadz, tolong jelaskan siapa ahli waris saya. Dan Anda bercerita siapa saja anggota keluarga Anda. Kemudian setelah Pak Ustadz menganalisis, nanti beliau akan menyebutkan ahli waris kamu ini. Yang lain tertutupi dan jatah masing-masing sekian. Yang kedua adalah menentukan harta warisan. Menentukan harta warisan. Harta mana yang akan diwariskan? Ini perlu ditentukan. Menentukan harta warisan. Nah, untuk bisa menentukan harta warisan, maka di situ keluarga lebih paham. Keluarga lebih paham. Sehingga dari sekian banyak harta itu, keluarga ngerti, oh ini dulu hartanya bapak, ini harta punya ibu, yang ini pinjam dari ayah, yang ini pinjam dari kakek, yang ini pinjam dari nenek. Keluarga lebih paham. Sehingga dalam menentukan harta warisan, keluarga harus bercerita dengan jujur, mana yang itu milik bapak, mana milik ibu, mana milik kakek, mana milik nenek, agar nanti bisa dilakukan penyesuaian dalam pembagian warisan. Baik. Dan penting untuk diperhatikan, kepemilikan itu dijaga. Kepemilikan itu dijaga. Dijaga dalam arti dia tidak berpindah ke tangan orang lain tanpa sebab. Sehingga nggak ada istilah gonogini. Kenapa tidak ada istilah gonogini? Karena gonogini itu memindahkan kepemilikan orang lain kepada pasangan hidupnya tanpa sebab. Dan Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau suami mati nanti setengahnya milik istri, tidak ada kayak gitu. Istri mati setengah hartanya milik suami, itu juga nggak ada. Karena tidak ada gonogini. Maka kepemilikan dijaga. Tidak bisa secara otomatis setengahnya milik suami atau setengahnya milik istri, tidak bisa. Harus diketahui bentuk kepemilikannya. Sehingga ketika suami istri ini salah satunya meninggal dunia, maka perlu dipastikan harta istri yang mana, harta suami yang mana, biar nggak campur. Tapi Pak dulu kerja bareng, dulu punya penghasilan bareng, dulu uangnya digabung jadi satu. Nah kalau sudah jadi seperti itu, maka siapa yang paham tentang
alur keuangan keluarga itu yang menjelaskan. Misalnya istrinya masih hidup, nah tolong istrinya menjelaskan. Oh dulu bapak penghasilannya sekian, saya penghasilannya sekian. Kalau digabung nilainya sekian. Jadilah rumah, jadilah kendaraan. Karena sudah berbentuk aset, berarti sekian persen adalah milik orang tua A dan sekian persen milik orang tua B. Sekian persen milik A, sekian persen milik B. Sesuai dengan porsi pendapatannya. Itu yang kami maksud bahwa kepemilikan itu dijaga. Sehingga tidak bergeser gara-gara kematian, tiba-tiba langsung setengahnya jadi milik pasangannya, itu tidak ada. Wallahu a'lam. Baik. Ini dua kata kunci ya. Pertama menentukan siapa ahli waris. Yang kedua menentukan harta mana yang akan menjadi warisan. Nah untuk tugas yang pertama mungkin Ustadz bisa bantu. Untuk tugas yang kedua anggota keluarga lebih paham. Menentukan harta warisan. Ini warisan bapak, ini warisan ibu. Anggota keluarga itu lebih paham. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup kayaknya Abdi Abdurrahman sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang cukup panjang bagi para pemirsa Ahsan TV dan ANB Channel untuk mengutarakan sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi forum ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas muqaddimah yang tadi telah disampaikan. Insyaallah sangat memberikan manfaat sekali terkait dengan kaidah-kaidah awal ya bagi kaum muslimin dalam menentukan harta warisan. Baik, tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi seluruh kaum muslimin, baik pemirsa Ahsan TV maupun pemirsa ANB Channel yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami buka seluas-luasnya, kita masih memiliki waktu yang sangat panjang sekali untuk bisa bergabung dan berinteraksi terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, karena pembahasan kita terkait dengan bab waris, jadi kami harapkan seluruh pertanyaan yang masuk ke tim redaksi maupun bagi pemirsa yang bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami harapkan pertanyaannya sesuai dengan pembahasan kita, yakni seputar tentang hak waris. Baik, kita buka penelpon pertama yang sudah masuk. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Adit di Bandung, Pak. Pak Adit di Bandung. Kami persilakan Pak Adit pertanyaannya. Baik, Pak. Langsung sama Ustadz. Silakan, Ustadz sudah menyimak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ammi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, barakallahu fiik. Silakan Pak Adit. Wafik barakallah, Ustadz. Begini Ustadz, saya seorang cucu dan saya mempunyai kakek yang sudah meninggal. Saya mendengar nenek saya bilang kepada uak saya, yaitu anaknya, bahwasannya kakek sebelum meninggal itu pernah bilang sama kakaknya memiliki sebidang tanah di Purwakarta, tapi diberikan kepada kakaknya itu entah semuanya, entah sebagian. Nah, pas kemarin saya dengar nenek disuruh anaknya uak saya itu untuk mengurus soal itu. Nah, bagaimana itu statusnya, Ustaz? Apakah statusnya menjadi milik kakaknya atau menjadi kita yang menjadi hak waris gitu, Ustaz? Bisa diceritakan, Pak, kakek nenek punya berapa anak? Kakek punya 8 anak. Punya 8 anak, baik. Ya, 8 anak. Ya. 8 anak. Kemudian ya, yang dikasih tanah di Purwakarta itu anak dari... Oh, bukan anak, tapi kakaknya kakek. Kakak dari kakek. Kakak dari kakek. Kakak dari kakek. Ya, kakaknya kakek gitu, Ustaz. Ya. Kakak masih hidup? Masih hidup, Ustaz. Kalau kakaknya kakek masih hidup, tapi kakek saya udah meninggal. Baik. Dulu waktu dikasihkan ke kakaknya kakek? Ya, waktu pas masih hidup kakeknya, Ustaz. Kakek masih hidup. Dalam posisi beliau sudah menerima itu ya? Iya, Ustaz. Bilang gitu. Nenek saya bilang begitu. Saya dengarnya sih seperti itu, Ustaz. Baik, yang jadi masalah Bapak di sini? Yang jadi masalahnya, apakah sebidang tanah itu
menjadi benar-benar menjadi milik kakaknya kakek saya, atau bagaimana Ustaz, atau menjadi masih milik kami sebagai ahli warisnya gitu Ustaz? Atau mungkin juga hibah, Ustaz. Apa pertanyaannya hibah sih? Baik, insyaallah. Baik, cukup Pak Adit pertanyaannya? Baik. Cukup Pak, cukup. Baik. Syukran, jazakumullah khairan. Wayak Pak Adit di Bandung, jazakallahu khairan telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan Ustaz. Baik. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami pahami dari kasus yang Anda sampaikan, bahwa kakek Anda ketika meninggal dunia punya sekian anak dan punya tanah yang ada di Purwakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari nenek, tanah itu sudah pernah dikasihkan ke kakaknya kakek. Apakah ini masih bisa dijadikan sebagai objek warisan? Jawabannya bahwa apabila harta itu sudah pindah ke pemilikan. Apabila harta itu sudah pindah ke pemilikan, sebelum si mayat ini meninggal, maka harta itu sudah tidak lagi menjadi jatah warisan. Ini kaidah ya. Semua harta yang sudah pindah ke pemilikan sebelum si pemiliknya meninggal, sebelum mayat ini meninggal, maka harta itu sudah tidak lagi menjadi objek warisannya. Karena dia sudah menjadi milik orang lain. Sehingga kalau cerita dari nenek ini valid, benar, bahwa tanah di Purwakarta itu sudah diserahkan ke kakaknya kakek, dan mereka berdua pernah ketemu dan kakaknya kakek menerima hibah itu, maka berarti tanah ini sudah bukan lagi miliknya kakek, tapi miliknya uak, miliknya kakaknya kakek. Karena itulah, mengingat ini sudah pindah hak milik, maka sebidang tanah ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai objek warisan, karena dia sudah menjadi milik orang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Adit di Bandung. Mudah-mudahan Pak Adit bisa memahami jawaban dari Ustaz. Baik, sudah ada telepon berikutnya masuk? Baik, kami persilakan. Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Ibu Nelly di Pekanbaru. Ibu Neni di Pekanbaru. Pertanyaan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Bu? Kalau terkait mungkin, tapi agak melenceng sedikit, Ustaz. Ya, silahkan. Begini, Ustaz. Orang tua saya punya tanah di di Padang, sebidang tanah. Jadi orang tua saya masih hidup dua-duanya. Jadi kami ingin membagi harta itu dengan 5 bersaudara. Kami punya 5 bersaudara, 4 perempuan, 1 laki-laki. Jadi orang tua kami ingin tanah itu dibagi sama rata. Ini supaya nanti kalau orang tua kami nggak ada, kami nggak bertengkar. Itu tujuan orang tua kami. Baik. Tapi kami tidak membaginya tidak membaginya laki-laki lebih besar daripada perempuan, tapi sama besar. Apakah itu salah atau benar dalam agama kita, Ustaz? Baik. Orang tua masih hidup sampai sekarang ya? Orang tua masih hidup, Ibu? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Masih hidup. Dua-duanya masih ada ya? Ya. Baik. Ada lagi, Ustaz, yang ditanyakan? Kami mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Sudah diserahkan, Bu, tanah itu? Sudah. Salam. Ibu, mohon maaf, tanahnya apakah sudah diserah terimakan ke anak-anak? Sepertujuan orang tua sudah kami bagi 5 tanah itu. Ya, tapi seizin orang tua kami. Baik, barakallahu gitu, fiik. Baik, Bu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakil khairan Ibu Neni di Pekanbaru. Silakan, Ustaz. Baik. Yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah syarat kapan sebuah hibah itu berstatus sah sebagai hibah. Syarat yang pertama, hibah itu diberikan dalam posisi wahib masih hidup. Karena itu kalau sudah meninggal dunia, dia tidak sah sebagai hibah. Karena kan pemiliknya sudah tidak ada. Pemiliknya sudah pindah, ganti milik ahli waris. Syarat yang kedua, hibah itu diberikan dalam kondisi dia belum sakit keras.
Tapi kalau hibahnya diberikan saat orangnya sakit-sakitan, mendekati kematian, lalu dia bilang, saya hibahkan ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu, yang seperti ini tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena hibah ketika orang yang mendekati kematian ini dihukumi sebagaimana wasiat. Ini dihukumi sebagaimana wasiat. Sehingga ada orang yang sebelum meninggal dunia dia kumpulkan anaknya, lalu dia bilang, Bapak sudah tua, sudah sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit. Ini semua adalah harta Bapak, kamu tak kasih ini, dibuat rata misalnya. Kemudian 5 menit setelah itu dia mati. Maka apa yang tadi dikasihkan secara aklamasi, ini tidak sah sebagai hibah baginya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, hibah itu harus diserahkan kepada penerimanya. Bukan sebatas dilisankan. Apabila hibah itu hanya sebatas dilisankan, kamu saya kasih ya, tapi nggak pernah diserahkan, pendapat yang lebih kuat, ini tidak mengikat. Pendapat yang lebih kuat, hibah seperti ini tidak mengikat. Sebelum dia diserahkan, maka hibah itu sama sekali tidak mengikat sampai dia diserahkan. Karena itu dalam masalah hibah, tunggu sampai dia diserahkan baru pindah hak milik. Apabila baru dilisankan secara aklamasi, maka hibah itu belum pindah hak milik. Baik. Kemudian apabila hibah itu, syarat yang keempat ya, apabila hibah itu diberikan kepada anak, maka wajib sama rata antara laki dan perempuan. Tidak boleh ada selisih. Sehingga tidak boleh laki-laki lebih banyak daripada perempuan menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Nah, yang saya pahami dari kasus yang Anda tanyakan ya, orang tua punya tanah di Padang, lalu beliau ingin membagi rata kepada seluruh anaknya, padahal di situ ada laki dan perempuan, insya Allah sah-sah saja, asal ya, beliau masih dalam kondisi sehat walafiat dan sudah diserah terimakan, sehingga itu sudah bukan lagi milik kakek nenek atau milik orang tua, tapi itu sudah jadi milik anak. Selanjutnya anak bebas mau menentukan apakah dia mau jual, mau dia kontrakkan, mau dia sewakan, terserah. Wallahu a'lam. Berarti penegasan saja Ustadz, kalau orang tua masih hidup kemudian dan masih sehat, status pemberian ibu yang bertanya tadi statusnya hibah saja, bukan hak waris saja, pembagian warisan. Statusnya hibah karena beliau masih, warisan itu baru ada setelah orangnya mati. Baik. Kalau orangnya belum mati, ya berarti belum ada warisan. Baik. Baik, Jazakallahu khairan. Ibu Nani mohon bisa menyimak manfaat dari yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan penanya yang masuk melalui layanan pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk. Kita bacakan satu persatu. Mohon bersabar bagi pemirsa yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Kita bacakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan rumah peninggalan bapak yang ditempati oleh ibu dan kakak saya yang laki-laki. Istri kakak saya memiliki hutang. Jadi orang tuanya meninggalkan rumah, Ustadz. Bapaknya meninggalkan rumah dan rumah itu ditempati oleh ibu dan kakaknya yang laki-laki. Kemudian istri kakaknya memiliki hutang banyak, minta bantuan ke saya untuk membayar hutang-hutang tersebut dengan perjanjian separuh rumah yang ditempati menjadi milik saya dan sudah disetujui oleh ibu dan kakak yang lain. Tapi surat masih atas nama orang tua. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasan. Jazakallahu khairan. Orang tua sudah meninggal ya? Bapaknya Ustadz, ibunya masih ada. Baik. Pertama yang perlu ditentukan adalah rumah itu milik siapa? Milik bapak atau milik ibu? Kalau rumah itu adalah milik bapak, berarti dia jadi warisan bapak. Tapi kalau milik berdua, berarti perlu dipisahkan dulu. Andil ibu dalam pembelian rumah ini berapa persen? Oh, sekian persen. Baik, ini jatah ibu. Sehingga bukan menjadi warisan bapak. Tapi kalau ibu nggak kerja, beli ibu rumah tangga, maka harta itu jadi milik bapak. Ketika bapak meninggal dunia, maka semua ahli waris berhak untuk mendapatkannya. Nah, jika objeknya adalah objek yang tidak liquid,
seperti bangunan, tanah, dan seterusnya, berarti pembagiannya berdasarkan persentase. Dari satu tanah ini, kakak laki-laki dapat berapa? Sekian persen. Anak perempuan dapat sekian persen. Baik, itu yang dijadikan acuan. Nah, jika kemudian di kedepan hari, saat orang tua itu meninggal dunia, maka seluruh hartanya jadi warisan, lalu kakak yang dia mendapatkan jatah sekian persen, mau menjual jatahnya kepada adik, silahkan, hukumnya boleh. Sehingga nanti adik bayar, dan dia bayar itu sebagai ganti dari jatah sang kakak yang diserahkan ke adik. Sehingga adik nanti bayar ke kakak. Berikutnya rumah ini seluruhnya jadi milik adik. Baik. Kemudian posisi ibu bagaimana? Ibu nanti mendapatkan jatah khusus. Ibu mendapatkan jatah khusus jika dalam hal ini mayit punya anak, ya berarti istri yaitu ibu dari penanya dia dapat 1/8. Sisanya diberikan kepada anak. Kemudian si anak laki-laki mau menjual jatahnya kepada saudara perempuannya, silahkan. Maka nanti rumah itu jadi milik saudara perempuannya 100%. Dikurangi jatah ibu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Akmal. Beliau bertanya, Afwan Ustadz, izin bertanya, saya pernah mendengar kajian bahwa surat wasiat yang bertentangan dengan syariat itu tidak boleh. Misal sebelum meninggal orang tua mewasiatkan mobil untuk salah satu anaknya. Nah, apakah itu benar tidak boleh? Jika itu benar tidak boleh, maka ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, jika memang itu betul ada orang tua, ya, jadi dia memiliki kasus orang tuanya masih hidup, tapi sering mengatakan jika mama tidak ada emas yang dimiliki oleh mama, kemudian nanti akan mama bagikan kepada anak-anak mama. Kemudian Ana memiliki 4 bersaudara Ustadz, perempuan semua. Apakah pertanyaan tersebut diperbolehkan Ustadz? Pertanyaan apa? Apakah pembagian secara rata tadi yang disampaikan oleh ibunya tadi, nanti ketika saya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, memiliki peninggalan emas dan harta akan dibagikan secara rata Ustadz. Apakah hal itu diperbolehkan? Nah, apabila semua anaknya perempuan, berarti jatah mereka dibagi rata. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Karena jenis kelaminnya sama. Tapi kalau ada yang beda, ada yang laki, ada yang perempuan, ya jelas 2:1. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di awal-awal surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak kalian agar yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Karena itu dalam posisi ini apabila orang tua menyebutkan kalau nanti saya meninggal dunia emasnya ini tolong dibagi rata, insya Allah nggak apa-apa. Udah benar. Dan ada wasiat seperti itu maupun tidak ada, ketentuan ini berlaku. Karena ini adalah ketentuan pembagian warisan yang lebih sesuai syariah, di mana anak laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Ummu Akmal, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Silahkan pertanyaannya. Ya. Gini Ustaz, orang tua saya sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang harta warisan juga belum dibagikan Ustaz. Meninggal lebih dari 20 tahun, Ustaz? Sekitar 20 tahun. Iya. Iya. Dan alasan tidak dibagikan kemarin itu karena ibu tidak mau dibagikan dulu gitu Ustaz. Ibu masih ada, Ibu? Ibunya Ibu masih ada ya? Udah meninggal. Oh, sudah meninggal juga? Iya, udah 2 tahun yang lalu gitu Ustaz. Jadi gimana cara membagikannya Ustaz? Sedangkan saudara-saudaranya itu juga tidak ingin dibagikan gitu. Mohon maaf Ibu, berapa bersaudara Ibu?
6 Ustaz. 6 bersaudara. Iya. Laki Apa yang harus berapa? saya lakukan, Ustaz? Laki-laki 3, perempuan 3 Ustaz. Baik. 6. Cukup Ustaz, ada pertanyaan yang disampaikan? Yang tinggal di rumah itu ada? Ada 3 orang, laki-laki semua. Oh gitu, yang menempati Iya. objek warisan. Iya, Ya. rumah yang objek warisan itu berupa rumah dan tanah Ustaz. Tanah rumah satu dan tanah berpencar gitu Ustaz. Iya. Baik. Jadi gimana solusinya Ustaz? Baik, Ibu ditunggu jawaban dari Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari seorang ibu bertanya di Kaltim. Silakan Ustaz. Baik. Yang kami pahami, wallahu alam dari kasus yang Anda sampaikan ya, bahwa dalam hal ini kedua orang tua yaitu A dan B sama-sama telah meninggal dunia dan ada 6 anak, 3 laki, 3 perempuan. Bagaimana cara pembagian warisan yang benar? Jawabannya ya sebagaimana yang Allah ajarkan, 2:1. 2:1. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Sudah? Kalau ini berarti kita sudah mengenal siapa saja ahli waris dan mengenal jatah warisan mereka masing-masing. Berarti kira-kira dapat berapa persen, Pak? 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Berarti dibagi 9. Ya. 1 unit warisan sama dengan 1/9. 1/9. Untuk anak laki-laki dapat 2. Masing-masing untuk anak laki-laki dapat 2/9. Berarti 2/9. Untuk masing-masing anak perempuan, maka dia dapat 1/9. Ya, yang satu dapat 2/9, yang satu dapat 1/9. Sehingga totalnya 2:1. Nah, selanjutnya ketika anak laki-laki ini ingin tinggal di situ dan sudah bertahun-tahun bahkan 20 tahun belum dibagi-bagi. Bagaimana solusinya? Apabila ada salah satu di antara saudara yang merupakan anak mayat tadi tidak terima, dia nggak terima, maka dia boleh minta kepada kakak-kakaknya yang telah menguasai warisan itu dan minta untuk segera dibagi. Minta dibagi itu bukan termasuk kedzaliman apabila dia punya hak di dalamnya. Saya itu punya tanah di situ, dimanfaatkan oleh kakak saya. Baik, sekarang seharusnya ini dihitung. Dari sekian properti yang dimiliki itu, nanti masing-masing dapat berapa persen. Berarti 2/9 kali 100%. Masing-masing dapat berapa persen. Setelah dapat, maka apabila kakak tetap ingin tinggal di rumah itu, berarti dia harus membayari adiknya. Ya. Rumah ini harga berapa? Sekian. Jatah warisan kakak berapa? Sekian. Maka dia harus membayari kekurangannya ke adiknya. Sehingga nanti adik menerima uang, sementara kakak laki-laki menerima objek berupa lahan. Nah, itu yang bisa kami sarankan agar pembagian warisan tetap bisa dilakukan dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari hamba Allah tadi, seorang ibu yang bertanya dari Kalimantan Timur. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan bagi penelpon yang sudah masuk berikutnya. Kami persilahkan. Halo? Terputus atau sudah tersambung? Halo? Ya, kami persilahkan. Dengan, ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Oh, dengan Ibu Yani di Pasar Minggu. Ibu Yani di Pasar Minggu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, maaf Ustadz mau tanya ya. Kan Bapak udah meninggal nih. Terus kan ada warisan berupa emas gitu ya. Nah, itu Bapak ada istri 1, anak laki-lakinya 2, perempuan 1. Itu baginya gimana ya Ustadz ya? Coba diulang, Bu. Bapak kan udah meninggal, Bapak saya gitu ya. Nah, Bapak kan punya istri 1, anak laki-laki 2.
terus anak perempuannya satu. Nah itu pembagian emasnya gimana ya Ustadz? Karena sudah ya lebih dari nisab gitu ya. Ibu masih hidup? Ibu masih. Baik. Cukup? Ada pertanyaan yang ingin sampaikan Ustadz? Terus juga gini Ustadz, misalnya apa ya? Boleh nggak ya misalnya gitu, nanti kalau sudah dibagi gitu ya, terus ibu mau ngasih yang jatah buat ibu tuh ke saya gitu tuh gimana Ustadz? Baik. Cukup pertanyaannya? Ya baik, sudah baik. cukup. Terima kasih Bu Yani di Pasar Minggu. Silakan. Nah, skemanya seperti ini ya, skema keluarga yang ditanyakan. A meninggal dunia, B sebagai istrinya, punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimana pembagian warisannya? B sebagai istri mendapatkan 1/8 karena mayat punya anak. Kemudian sisa, berapa sisanya? 7/8. Sisa dibagi 5. Kenapa kok dibagi 5 Pak? Faktor bagi. Faktor baginya itu 2 laki-laki tambah 1 perempuan. 2 kali 2 plus 1 kali 1. Berarti sama dengan 5. Sudah, maka ini 7/8 dibagi 5. Jadinya sama dengan 7 per berapa? 40. Betul. Ya, 7 per 40. Sudah? Maka jatah setiap anak laki-laki, dapat jatah 14/40. Setiap anak perempuan dapat jatah 7/40. Kemudian istri mayit dapat 1/8. Baik. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau mau dibuat persentase tinggal kalikan 100%. Nah, selanjutnya setelah ditetapkan jatah masing-masing, ibu telah mendapatkan warisan senilai 1/8 tadi. Bolehkah sang ibu diserahkan ke anak yang perempuannya? 1/8 diserahkan ke yang dapat 7/40. Jawabannya sah-sah saja boleh. Loh kok bisa Pak? Boleh. Karena kan dia sudah bukan lagi, emas itu sudah jadi miliknya. Milik istri, milik B. Sehingga karena dia sudah jadi miliknya, milik B, maka B berhak untuk menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Atas jawaban dari pertanyaan dari pemirsa tadi yang bertanya di Pasar Minggu, Bu Yuni, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Kami bacakan berikutnya Ustaz dari dari Bapak Ulin beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum waris untuk seorang anak perempuan tunggal yang lahir di luar nikah, yang mana bapaknya sudah meninggal dan meninggalkan beberapa harta seperti 3 bidang tanah dan rumah yang ditempati dari saat bapaknya masih hidup, karena diminta untuk menemani bapak ketika sudah tua. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ibuku sudah meninggal, masih ada saudara laki-laki dari bapaknya. Mohon jawaban dan nasihat dari Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Untuk anak yang terlahir di luar nikah, berarti dia bukan anak nasab. Karena bukan anak nasab, maka tidak berhak dapat warisan. Sebab ada 3 hal yang menjadi latar belakang seorang hamba bisa dapat warisan. Pertama adalah karena hubungan nasab, yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena al-wala. Nasab, nikah, wala. Jika salah satu dari 3 ini tidak punya, maka dia tidak berhak dapat warisan. Baik, kemudian anak hasil zina bagaimana? Anak hasil zina karena dia bukan ahli waris, maka dia berhak dapat wasiat. Namun wasiat maksimal 1/3. Sehingga dia bisa minta kepada
bapak biologisnya, tolong ayah kasih wasiat ke saya senilai sekian. Anda sebutkan dan didikte misalnya. Kalau dia bersedia untuk tanda tangan, maka nanti pada waktu beliau meninggal dunia, wasiat itu ditunaikan sebagaimana isi wasiat, sehingga sang anak hasil zina ini berhak untuk mendapatkan harta wasiat tadi, karena dia bukan ahli waris. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan pemirsa tersebut. Baik, kami undang kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi 2 layanan telepon yang sudah kami siapkan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat dari Ummu Sita, Ustaz, beliau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua kami, yakni bapak tepatnya, sudah meninggal lebih kurang sekitar 30 tahun yang lalu dan meninggalkan seorang istri serta 7 anak, laki-laki 2 dan perempuan 5, dan harta warisan hingga saat ini belum dibagikan, Ustaz. Anak pertama tidak setuju jika masih ada ibu harta waris yang anak pertama tidak setuju, Ustaz, kalau masih ada ibu harta waris dibagikan. Artinya ibunya masih hidup, Ustaz. Bagaimana Ustaz, mohon nasihat tentang hal ini dan mohon dijelaskan hak atau bagian warisan untuk anak istri dari ayah yang sudah tiada. Demikian, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Di buku Pengantar Ilmu Waris saya sebutkan tentang kasus itu ya. Kasus menunda pembagian warisan. Sebenarnya menunda pembagian warisan itu tidak selamanya terlarang. Ada di halaman 110. Menunda pembagian warisan tidak selamanya dilarang. Ada kondisi tertentu yang membolehkan untuk menunda pembagian warisan. Di antaranya adalah karena calon ahli waris itu belum lahir. Misalnya istrinya ditinggal mati oleh suaminya dalam posisi hamil. Maka nanti kan tidak diketahui ini nanti lahir selamat atau bagaimana, jenis kelaminnya laki atau perempuan. Maka bisa ditunda ya, pembagian warisannya untuk memastikan bahwa yang lahir ini adalah laki atau perempuan dan bisa diketahui berapa jatah warisannya. Kemudian ada menunda yang dia bermasalah, yaitu menunda pembagian warisan yang menyebabkan kezaliman bagi yang lain. Contoh misalnya, dari 5 anak, si A dan si B butuh uang. Warisan bapaknya sangat banyak, miliaran. Tapi si A dan si B ini nggak pernah dikasih, sebab anak yang tertua misalnya menghalangi, nggak boleh bagi waris selama ibu masih ada. Prinsip ini juga nggak boleh dilarang. Karena kalaupun ibu masih ada, keberadaan ibu itu tidak menjadi penghalang pembagian warisan yang syar'i. Sehingga di posisi ini apabila pembagian warisannya sudah jelas dan ada salah satu anggota keluarga yang membutuhkan, maka dipersilahkan untuk diminta. Tapi kalau misalnya mereka sepakat, ya sudahlah kita semua kan nggak begitu butuh dengan harta ini. Dalam arti mereka sudah mandiri ya, dan sudah punya pendapatan. Lalu warisan ditunda-tunda pembagiannya, nggak masalah. Kembali kepada kesepakatan masing-masing. Tapi kalau ada salah satu yang membutuhkan kok dia ditahan, nah ini yang menahan tidak berhak. Karena ketika ditahan berarti dia menahan hak orang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang telah terhubung melalui layanan telepon. Kami persilahkan. Halo. Ya, silakan, sudah terhubung. Halo. Halo. Ya. Halo Mas. Silakan, ya, sudah masuk, silakan. Silakan Bapak, sudah masuk. Silakan Bapak. Begini Mas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Televisinya mungkin bisa dilihat Pak di Pamulang. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Silakan. Hanya begini Pak. Saya seorang menantu. Dari kedua mertua saya, kedua-duanya sudah meninggal. Baik, silakan lanjutkan. Jadi
mertua saya mempunyai anak 4 orang. Ya, silakan. Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang. Laki-laki 2 orang sudah meninggal, Mas. Ya. Jadi yang tinggal 1 laki-laki dan 1 perempuan. Baik. Kemudian dia mempunyai warisan bidang tanah. Jadi kalau dijumlahkan tanahnya itu 1 bidang yang ditempati saat ini oleh anak laki-laki yang kecil. 3 bidang lainnya itu di luar kota. Baik. Harganya ya jauh lebih murah karena di luar kota. Baik. Sekarang kalau memang mau dibagi warisan, kedua mertua saya itu sudah meninggal. Lalu bagaimana cara aturan membaginya, Mas? Baik, cukup Pak? Iya, baik, makasih, Mas. baik. Terima kasih Bapak yang bertanya di Pamulang ya. Kami persilakan Ustadz. Baik. Apabila, sebentar saya gunakan share konten ya, biar bisa lebih paham skemanya. Tadi di situ A dan si B, beliau sudah meninggal dua-duanya. Asumsi saya sudah meninggal. Karena penanya mengatakan orang tua sudah meninggal, berarti keduanya sudah meninggal. Lalu punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Apabila L yang meninggal, salah satunya meninggal, yaitu L yang kedua ini meninggal. Apabila L ini meninggal lebih duluan dibandingkan A dan B, maka L jelas tidak punya warisan. Tapi kalau A dan B duluan meninggal, dan ketika itu L masih hidup, maka nanti jatah L tetap dikasihkan, dan nanti ketika L meninggal diberikan ke saudara-saudaranya. Baik. Lalu bagaimana perhitungan warisannya kalau L diasumsikan meninggal sebelum A dan B? Maka perhitungannya adalah L anak pertama mendapatkan, ini semuanya mendapatkan sisa ya. Ini mendapatkan sisa, asobah. Ya, dengan perbandingan 2:1. Maka L masing-masing dapat 2. Kemudian yang perempuan masing-masing dapat 1. Berarti dibagi berapa? Dibagi 3. Warisan dibagi 3. Ya. Kalau sudah dibagi 3, maka yang 2 dikasihkan ke anak laki-laki, yang 1 dikasihkan ke anak perempuan. Wallahu a'lam. Kalau bentuknya tanah bagaimana? Ya berarti di persentase. Berarti nanti anak perempuan dapat berapa? Oh sekian. Anak laki-laki dapat berapa? Sekian. Dari persentase itu. Nah masalah harga menyesuaikan apa yang ada dalam harga sekarang. Sehingga kalau mau dijual pakai harga sekarang silahkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz khairan atas jawaban dari Bapak yang bertanya dari Pamulang. Kami persilakan, sudah ada telepon berikutnya yang masuk. Kami persilakan. Halo. Kalau bentuknya tanah bagaimana? Halo. Ya. Sudah masuk, silakan. Iya, baik. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Jadi gini, suami saya itu, Bu, mohon maaf dibantu untuk mematikan suara televisinya, cukup mendengarkan dari telepon saja, agar tidak ada suara feedback dan double. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi istri saya. Oh baik, dengan siapa Pak? Dari mana Pak? Iya, saya Raja dari Jakarta Pak. Baik, Pak Raja di Jakarta. Silakan Pak Raja, mohon dibantu untuk dikecilkan atau dimatikan saja Pak suara televisinya. Oke. Baik, silakan Pak Raja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya punya bapak yang meninggal di 2013, di tahun 2013. Baik, silakan lanjutkan. Meninggalkan tanah seluas 210 meter dan 26 meter. Ya. Saya sendiri 3 bersaudara, saya anak pertama laki-laki dan 2 adik saya perempuan.
Ya, silakan Pak, lanjutkan. Kemudian pada saat sebelum bapak saya meninggal sedang sakit, ayah saya ini berwasiat kepada saya dan ibu saya secara lisan bahwa tanah yang seluas 26 meter itu diberikan kepada ibu saya. Baik. Dan tanah yang 210 itu nanti sepeninggalan beliau diwariskan kepada saya dan dua adik saya perempuan itu. Nah, pertanyaan saya adalah, satu, bagaimana hukumnya pembagian waris tanah yang seluas 210 meter ini kepada 3 orang anaknya? Dan kedua, bagaimana hukumnya? Sebelumnya ibu saya ini di tahun 2015 menikah lagi, Pak. Baik. Ibu sama menikah lagi. Baik, ibu sampai saat ini masih ada ya, Pak? Masih ada. Alhamdulillah. Nah, 2015 menikah secara siri dan di akhir 2021 telah cerai. Baik. Ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya wasiat ayah saya tersebut kepada ibu saya, apakah tetap berlaku atau tidak? Baik. Yang diwasiatkan tadi tanah berapa, Pak? 26, yang diwasiatkan 26 itu. 26 meter, Ustaz, untuk ibu. Jadi ini tanah ini 2 surat. Satu surat atas nama ayah saya, satu lagi itu atas nama adik ayah saya yang dibeli dari ayah saya. Baik. Ada pertanyaan, Ustaz, yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup, insyaallah. Baik, Pak Raja, cukup pertanyaannya, Pak Raja? Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Kaidahnya begini ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulla dhi haddin haddahu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatah kepada masing-masing yang punya hak warisan sesuai dengan haknya. Ala fala wasiyata liwaris, karena itu sudah tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Karena Allah sudah kasihkan semuanya. Ya. Sehingga Allah sudah bagi pada saat orang itu meninggal, ahli warisnya ada, maka Allah sudah tentukan si A dapat sekian dan seterusnya. Dan itulah makna bahwa Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing. Karena sudah dikasih jatah, maka tidak ada lagi warisan. Tidak ada lagi wasiat. Lalu misalnya kalau ada orang yang memberikan wasiat kepada istrinya atau kepada anaknya, boleh atau tidak? Jawabannya, hukumnya boleh diterima dengan syarat bahwa ahli waris yang lain setuju atas pemberian wasiat ini. Kalau ahli waris yang lain setuju, jika ahli waris yang lain setuju, maka wasiat itu boleh ditunaikan. Tapi kalau ahli waris nggak setuju, maka dikembalikan kepada harta asal, yaitu harta mayit yang mau dijadikan sebagai objek warisan. Sehingga dalam posisi ini, kalau anak laki-laki dan perempuan setuju tanah itu diberikan kepada ibu, ya sudah, berarti jadi hak milik ibu. Sebenarnya ibu yang memproses untuk balik nama atas nama beliau. Kemudian objek yang tidak diwariskan, yaitu tanah seluas 210 meter, jadi warisan. Dan ketika jadi warisan, maka ibu dapat 1/8. Berarti di sini jatah ibu 2 kali 1/8 warisannya, dan 26 meter dari wasiat atas restu dari anak-anak yang lain atau ahli waris yang lain. Wallahu alam. Kemudian sisa dari 1/8 berarti 7/8 dikembalikan kepada semua anaknya dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dari pertanyaan Pak Raja. Ada telepon yang masuk? Baik, kami persilakan penelpon berikutnya yang sudah masuk, kami persilakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Ade di Jakarta. Ade di Jakarta. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya,
Jadi saya ada, kan bapak saya meninggal 2013, mempunyai 2 orang istri, ya kami tidak ada 2 keluarga Pak ya. Kebetulan memang kita lagi dalam proses ini menjual aset 5 bidang tanah peninggalan ayah, yang mana peninggalan ayah tersebut namanya dari 1 bidang tanah atas nama ayah kami, yang 4 bidang tanah itu atas nama keluarga saya, yang tiri saya lah gitu, atas nama mereka, yang mana peninggalannya memang asalnya dari ayah semua gitu. Nah, jadi kami kebetulan saya kan dari pihak keluarga kedua gitu ya. Nah, jadi kami ingin tahu untuk pembagiannya waris secara Islam gitu ya, bagaimana gitu. Baik. Ada pertanyaan Ustaz? Kedua istri masih hidup ya? Kedua istri yang istri pertama sudah meninggal. Nah, kebetulan saya dari istri kedua masih hidup, ibu saya. Jadi yang istri pertama dari keluarga pertama sudah meninggal juga, lebih awal meninggalnya daripada ayah. Baik. Baik, cukup. Baik, anaknya berapa Pak? Anaknya total ada 7 Pak. Nah, 4 dari yang pertama, 3 kami dari yang kedua. Nah, ya itu dari surat dari yang 4 yang pertama, 3 yang kedua. Nah, yang dari yang 5 bidang tanah ini, 3 bidang nama anak yang pertama, 1 dari ibu tiri saya itu, sama 1 yang bapak gitu loh kalian. Nah, pembagiannya seperti apa gitu loh. Karena kalau yang nama bapak kita mau dibagi rata. Nah, sebenarnya secara Islam tuh kalau ada 2 keluarga bagaimana gitu Pak. Baik. Ada tanya Ustaz cukup? Cukup. Yang dari istri pertama 4 anak ya, laki berapa, perempuan berapa? Laki 2, perempuan 2. Kalau yang dari yang istri kedua, laki 2, perempuan 1. Baik. Cukup Bapak? Baik Pak. Ya cukup. Terima kasih. Baik Pak. Barakallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, skemanya kurang lebih seperti ini. Karena B ini saya ada B dan B aksen ya. Ini istri pertama sudah meninggal dunia. Karena sudah meninggal dunia tidak dihitung. Kemudian tinggal ahli warisnya adalah istri kedua B aksen. B aksen dapat 1/8. Sudah, sisanya diberikan ke semua anak. Dari istri pertama maupun kedua, semua statusnya adalah anak A. Maka tidak ada istilah prioritas untuk anak dari istri pertama atau prioritas dari anak untuk anak istri kedua, nggak ada. Pokoknya selama dia sama-sama anak, maka mereka berhak untuk mendapatkan jatah sebagai anak. Berarti total yang laki-laki ada 4. Anak laki-laki ada 4 ya. Kemudian anak perempuan ada 3. Kali 2 kali 1 sama dengan 8. 3. Berarti sama dengan 11. Maka sisanya yaitu 7/8 ya. Sisa dibagikan ke semua anak. Dibagikan ke semua anak dengan perbandingan 2/1. Dengan perbandingan 2/1, sisanya berapa? 7/8. Nah, ini dibagi 11, jadinya 7/8. Masing-masing anak laki-laki dapat 14/8. Masing-masing anak perempuan dapat 7/8. Wallahu alam. Ini kurang lebih pembagiannya. Dan kalau ada yang tidak liquid, ya bentuknya aset atau tanah atau yang lainnya, ya berarti bisa dijual atau di appraisal untuk ditentukan harganya. Lalu siapa di antara saudara yang mau gantiin, dia nomboi dengan membayar ke saudara-saudaranya yang lain. Wallahu alam. Nah, Ustaz khairan atas pertanyaan dari Pak Ade di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Kita bacakan dari Ibu Fitria dari Ummu Syiasham. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, sebelum pembagian harta waris, apakah diperbolehkan bagi kami anak-anaknya mengeluarkan sebagian dari harta waris tersebut untuk sedekah atau infak atau wakaf Ustaz atas nama orang tua kami? Dan jika diperbolehkan, berapa besarannya Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz
Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah, apakah diperbolehkan sebelum pembagian warisan itu disedekahkan dulu? Jawabannya boleh asal semua ahli waris setuju dengan ini. Dalam arti tidak mengambil jatah mereka. Sehingga kalau dalam pembagian warisan itu ada objek warisan sebanyak 7 mobil misalnya. Masing-masing anak yang jumlahnya 5 dapat 1. Lalu kan masih sisa 2 mobil. Nah, bolehkah sebelum dibagi mobil ini diwakafkan untuk masjid? Jawabannya boleh, karena tidak mengganggu properti yang lain. Tapi kalau mengganggu ahli waris yang lain, maka harus minta izin kepada ahli waris yang lain. Sehingga insya Allah tidak masalah apabila Bapak melakukan seperti itu. Wallahu alam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan. Kita masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi, Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi penelpon terakhir. Kami berikan kesempatan. Jika tidak ada, baik, terhubung. Kami persilakan telepon terakhir di kesempatan hari ini. Halo? Ya. Ya, sudah terhubung. Kami persilakan, Ibu. Baik. Kami persilakan. Halo? Sudah terhubung? Jika tidak, kita ganti dengan pemirsa yang lain. Baik, mohon maaf karena tidak ada suara. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Kami berikan kesempatan terakhir bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan Ustadz. Kami persilakan. Jika tidak ada, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Terhubung? Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Abu Rafi dari Jambi, Pak. Pak Abu Rafi di Jambi. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, saya kan punya lahan kebun sawit sama kebun pinang. Nah, niat saya sebenarnya kan ini saya mau wasiatkan, jadi hasilnya sekitar 10-30% itu nanti akan sebagai amal jariah. Memang tidak boleh dijual oleh siapapun sampai kapanpun. Mungkin ini secara hukum waris mungkin kayaknya tidak boleh, karena wasiat kan kalau udah meninggal kan tergantung ahli warisnya. Nah, gimana caranya agar harta saya nantinya itu bisa beramal jariah dan ada sebagian yang masih bisa dinikmati oleh anak cucu saya. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Rafi di Jambi. Silakan Ustaz. Apabila Bapak ingin memiliki amal nanti di akhirat, maka yang terbaik adalah disedekahkan sewaktu kita masih kuat, sewaktu kita masih sehat, sewaktu kita masih bisa melakukan banyak aktivitas. Kenapa? Karena sedekah di saat posisi manusia itu masih sehat, nilainya lebih tinggi dibandingkan sedekah mendekati kematian. Ya. Ketika sedekah mendekati kematian, barulah dia sadar. Lalu dia mengatakan, ini milik si A, ini milik si B. Tapi bukan lagi jadi amal dia. Makanya kalau mau beramal, ya berarti saat masih sehat. Kemudian yang kedua, bolehkah saya wasiatkan? Bolehkah saya wasiatkan? Jawabannya boleh. Namun wasiat maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Jika wasiatnya lebih dari 1/3, wajib bagi Anda untuk melapor atau wajib bagi Anda untuk meminta izin kepada ahli waris. Minta izin kepada ahli waris, menyampaikan ke mereka, laporkan ke mereka bahwasanya Bapak mau wasiat lebih dari 1/3. Jika ahli waris setuju, tidak ada masalah, insya Allah sah untuk dilanjutkan. Tapi jika ahli waris keberatan, ya, maka maksimal yang berhak untuk Bapak keluarkan hanyalah 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Abu Rafi di Jambi. Baik, kita masih punya 2 menit. Kita beri satu kesempatan terakhir, Ustaz, masih berkenan? Silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan hari ini. Baik, kita pilihkan beberapa pertanyaan yang simpel saja nih, banyak pertanyaan yang panjang-panjang sekali pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya terkait waris. Saya 3 bersaudara dan
2 laki-laki dan 1 perempuan. Ayah sudah meninggal, Ustaz. Kami dapat warisan dari mbah dari ayah kami, dari mbah dari ayah kami. Pertanyaan saya adalah, apakah ibu saya harus kami bagi warisan yang dari mbah ayah kami, Ustaz? Sedangkan rumah tempat tinggal kami sudah dijual ibu kami dan uangnya ibu yang pegang sendiri. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, karena ibu bagi orang tua ayah, bagi kakek ya, statusnya adalah menantu. Menantu itu orang lain. Sehingga menantu tidak berhak dapat warisan dalam hal ini. Karena itu ibu Anda tidak mendapatkan warisan dari jatah warisan kakek. Tapi kalau misalnya Anda mau berbaik hati dengan mempersilahkan ibu tinggal di rumah itu, lalu sambil dicukupi kebutuhannya, insya Allah itu lebih baik. Sebagai bentuk kebaktian dari seorang anak kepada ibunya. Karena rumah bapak sudah dijual oleh ibu, sehingga beliau tidak punya rumah. Maka anak memperjuangkan agar ibu bisa tinggal bersamanya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai materi kajian di kesempatan kali ini. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan dan wa barakallahu fikum atas nasihat-nasihat dan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Amin Nur Baiz hafizallahu taala, yang telah lebih kurang tadi 90 menit telah menemani kita bersama. Baik para pemirsa Hasan TV dan ANB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 90 menit ke depan, selama 90 menit. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullah khairan atas atensi yang telah Anda berikan. Sekali lagi mohon maaf sekali dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, tidak semua kami bacakan satu persatu karena memang keterbatasan waktu kita di kesempatan hari ini. Insyaallah kami persilakan Anda untuk bisa bertanya di kesempatan yang lain. Kami ucapkan barakallahu fikum. Ini saja mungkin kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.